Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Nurismania Sari. Saya dari kelas Biologi B semester 5, NPM 18110600066. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain kurikulum berbasis budaya. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses budaya. Johar 1999 mengatakan, pendidikan sebagai proses budaya bertujuan menyiapkan masyarakat mampu memasuki kehidupan pada zamannya. Peserta didik disosialisasikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam tahapan kehidupan pada zamannya itu. Oleh karena itu, pendidikan berlaku bagi semua orang dan terjadi sepanjang masa. Nah, mengacu pada pandangan bahwa kurikulum merupakan jantungnya kegiatan pendidikan, maka semestinya kurikulum perlu dikembangkan atas dasar-dasar dan nilai-nilai luhur bangsa yang telah disepakati dan berkembangnya di masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan desain kurikulum berbasis budaya? Desain kurikulum berbasis budaya itu merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan itu ada 7 yang berlaku dan diakui masyarakat dan dijadikan acuan untuk menentukan materi. Bukan hanya materi, terdapat materi, proses, dan sistem evaluasinya. Nah, ada beberapa ciri-ciri kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat. Kedua, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber. Ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Yang keempat, itu ada sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Kurikulum berbasis budaya dapat juga dipahami sebagai suatu bentuk inovasi kurikulum yang ingin mengedepankan pengembangan segenap potensi peserta didik atas dasar dan watak, peradaban, dan martabat. Nah, kurikulum itu perlu dikaitkan dengan tatanan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Banyak materi pelajaran bukan lagi merupakan prioritas utama pengembangannya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana sih pengembangan dimensi-dimensi kurikulum yang mampu membuka pengekangan-pengekangan yang menghalangi perkembangan potensi peserta didik. Nah, kurikulum berbasis budaya itu dipandang relevan diterapkan dalam Sisdiknas kita. Ditinjau dari sisi filosofi, kurikulum berbasis budaya sesuai dengan hakikat proses pendidikan yang kemanusiaan peserta didik. Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan peserta didik. Dari sisi sosiologi, kurikulum berbasis budaya sesungguhnya merupakan suatu desain kurikulum yang menyiapkan warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Lulusan suatu jenjang pendidikan diharapkan tidak tersaingi dengan lingkungannya. Sedangkan ditinjau dari sisi psikologis, kurikulum berbasis budaya itu mengutamakan pengembangan potensi peserta didik yang manusiawi. Nah, pada pola pengembangan seperti model atau desain kurikulum pada umumnya, kurikulum berbasis budaya perlu dikembangkan. Salah satu alasannya supaya kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis dapat terrealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya itu meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oliva 1992 menyatakan bahwa yang perlu dijabarkan dan dikembangkan adalah aspek-aspek yang tercangkup di dalam silabus tersebut yang akan direalisasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
Ada beberapa prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus, antara lain yaitu relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Selanjutnya, apabila disepakati bahwa silabus itu merupakan salah satu produk kurikulum sebagai pedoman tertulis, tentu membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek yang dikembangkan. Artinya aspek-aspek yang ada di dalam silabus itu haruslah merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum. Ada beberapa aspek yang perlu ada dalam silabus, sebagaimana aspek-aspek itu tercangkup dalam kurikulum berbasis budaya. Adalah rumusan kompetensi, hasil belajar, indikator keberhasilan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, alokasi waktu, dan sumber bahan. Yang penting bahwa ada penyusunan silabus itu perlu memperhatikan aspek-aspek keterbatasan, keterkaitan antar komponen, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kedua yaitu implementasi. Implementasi kurikulum ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum atau dalam arti itu rencana tertulis ke dalam bentuknya di kelas, yaitu terjadi proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Nah, pengertian yang demikian seperti itu, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang ketiga yaitu evaluasi. Desain kurikulum yang berada di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasinya. Evaluasi kurikulum ini berbasis budaya, sebagaimana yang berlaku pada desain kurikulum lainnya, bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan kurikulum berbasis budaya, baik dalam bentuk rancangan, implementasi, maupun hasil. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbasis budaya sesuai dengan tujuannya, meliputi evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar. Pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Demikian pula evaluasi kurikulum itu dapat bersifat formatif dan sumatif. Nah, evaluasi terhadap implementasi kurikulum berbasis budaya itu bertujuan untuk mengetahui kualitas proses implementasi kurikulum atau kegiatan pembelajaran di sekolah atau kelas dan di luar kelas. Sekian sedikit penjelasan tentang desain kurikulum berbasis budaya dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.